Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di online Bible Study. Malam ini kita akan membahas kitab Hagai. Jadi hanya satu kali pertemuan lagi, karena kitab Hagai ini hanya terdiri dari dua pasal, jadi cukup pendek. Ya, untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami selalu mengucap syukur dalam setiap kesempatan. Khususnya kalau Rabu malam kami ikut online Bible Study. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati program ini agar mencelikan mata rohani setiap orang yang mendengarnya dan mengerti serta melakukannya. Terima kasih, mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi malam ini kita memasuki kitab Hagai. Ya, perlu diketahui bahwa kita segera menyelesaikan perjanjian lama. Tinggal beberapa sesi lagi. Oke, kita lanjutkan dulu. Satu hal yang penting untuk diketahui, ya, di dalam Tanakh, Tanakh itu singkatan dari Torah, Taurat maksudnya, Neviim, Kitab Para Nabi, dan Ketuvim. Ketuvim itu tulisan-tulisan, ya. Dalam bahasa sederhana, Perjanjian Lama maksudnya. Jadi di dalam Perjanjian Lama ada 12 kitab dari Hosea sampai Maleaki. Itu disebut dengan kitab nabi-nabi kecil. Bukan karena nabinya itu kecil atau pendek atau tidak penting, bukan itu. Ini karena tulisannya pendek-pendek, hanya beberapa pasal. Ada yang 2 pasal, ada yang 3 pasal, dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya dirancang sebagai satu kesatuan kitab yang disebut dengan The 12, 12 kitab. Nah, Hagai ini adalah kitab ke-10. Jadi makanya kalau Bapak Ibu ikutin sesi-sesi online Bible Study akhir-akhir ini, ceritanya hampir sama semua tuh. Cuma nabi-nabinya yang berbeda. Ya, jadi Hagai kitab yang ke-10. Sebenarnya satu kesatuan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi dari Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, dan Hagai. Serta Zakaria dan Maleaki. Jadi sebentar lagi kita akan sampai pada sesi berikutnya, itu kitab Zakaria dan Maleaki. Dan kita menyelesaikan perjanjian lama. Untuk kita lanjutkan ke perjanjian baru tentunya ya. Oke, saya harap ini jelas. Ya, jadi begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian lama ada 17 kitab para nabi. Ya, ada 17 kitab para nabi itu. Yaitu dibagi dalam, sebentar saya warnain dulu ya. Ya, yaitu dibagi 5 kitab yang disebut nabi-nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Kita sudah selesaikan ini di sesi-sesi yang lalu ya. Kemudian ada kitab nabi-nabi kecil yang terdiri dari 12. Jadi Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, dan Zefanya. Kemudian hari ini Hagai. Nanti minggu-minggu depan sesi berikutnya Zakaria dan Maleaki. Dan selesailah perjanjian lama. Ya, jadi kitab para nabi ada 17, 5-nya kitab nabi-nabi besar, 12-nya nabi-nabi kecil. Dan 12 ini sebenarnya satu kesatuan. Cuma nabi-nabinya yang berbeda ya. Oke, kita lanjutkan. Iya. Nah, kalau diperhatikan Hagai ada di sini, Saudara. Tahunnya 520 ya. Itu di Yehuda. Jadi kalau Saudara lihat ya, Hosea, Amos itu di Israel Utara, sedangkan Mika, Yesaya, Zefanya, Habakuk, Yeremia, Hagai, dan Zakaria serta Maleaki
Itu di Yehuda adanya. Yoel tidak diketahui lokasi dan waktunya, tidak tentu. Di Edom rupanya ada Nabi Obadjah. Di utara di Asyur ada Yunus dan Nahum. Di Babel ada Daniel dan Yehezkiel. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Kita malam ini sedang membahas kitab Hagai. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kronologinya adalah sebagai berikut. Kita sebenarnya sudah membahas hal ini beberapa kali di sesi-sesi yang lalu. Ya, bahwa Babel dikalahkan oleh Persia tahun 539 sebelum Masehi. Kemudian Persia menang, rajanya namanya Kores. Kores sangat menghormati agama Yahudi sehingga ia mengizinkan orang Yehuda kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah kembali. Tahunnya 538. Setahun setelah menang lewat Persia, Kores mengizinkan orang Yahudi pulang. Ya. Kemudian 2 tahun kemudian pembangunan Bait Allah dimulai. Ini Bait Allah kedua ya, saudara ya. Karena yang pertama kan sudah dihancurkan oleh Babel. Kemudian, tapi di dalam 6 tahun kemudian pembangunan ini berhenti. Kenapa? Karena penguasa yang baru dihasut oleh orang non-Yahudi bahwa nanti orang Yahudi akan, kalau kuat, akan memberontak. Jadi dilarang pembangunan itu. Sempat terhenti. Barulah di zamannya Hagai, Zakaria, ya Hagai, Zakaria, nanti pembangunan itu dilanjutkan tahunnya 520 dan Bait Allah selesai dibangun 516 sebelum Masehi. Ya, ini adalah Bait Allah kedua. Nah, di zamannya Hagai ada nabi yang sejaman yaitu Zakaria. Begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kitab Hagai ini ditulis sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Ya. Ini kemudian ditujukannya kepada orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan di Babel, yang tinggal di Yerusalem. Tujuannya adalah memperingatkan orang-orang Yehuda yang tadi itu, yang sudah pulang ke Yerusalem, untuk menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Mereka malah memprioritaskan membangun rumah-rumahnya sendiri yang mewah. Sedangkan Bait Allah tetap berupa reruntuhan. Ini nggak benar nih, ditegur oleh Nabi Hagai. Jadi Hagai adalah seorang nabi setelah zaman pembuangan, bersama dengan 2 nabi yang lain, yaitu Zakaria dan Maleaki nantinya. Tulisannya Hagai ini sederhana dan direct, langsung to the point gitu ke masalahnya. Ya, tidak berbasa-basi. Oke, kita lanjutkan. Hagai menyampaikan nubuatan-nubuatan kepada orang-orang di Yerusalem hanya dalam kurun waktu 4 bulan saja nubuatannya itu. Hanya 4 bulan, dari 29 Agustus sampai dengan 18 Desember 520 sebelum Masehi. Ya. Hagai memulai pelayanannya sekitar 18 tahun setelah gelombang pertama kembalinya orang Yahudi dari pembuangan di Babel. Sekitar 18 tahun, saudara. Oke, berikutnya. Nah, orang-orang Yehuda yang telah dibuang ke Babel dan Bait Allah di Yerusalem telah dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya, 50 tahun kemudian Persia mengalahkan Babel dan membebaskan para tahanan politik. Lalu Kores tadi sudah disebut ya, Raja Persia setelah menaklukkan Babel mengizinkan orang Yahudi kembali ke kampung halamannya dan membangun kembali Bait Allah pada tahun 538 itu. Nah, gelombang pertama 50.000 orang Yahudi pulang membangun Bait Allah. Itu gelombang pertama, ya. Mereka segera membangun kembali fondasi Bait Allah di Yerusalem, tetapi terhenti karena dilarang oleh penguasa baru. Nah, pembangunan ini sempat tertunda 18 tahun lamanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah foto dari sebuah silinder yang terbuat dari
tanah liat, yang tulisannya itu kalau dibaca mengisahkan tentang Raja Kores, ya. Ini dia. Bukti arkeologis sebuah silinder dari tanah liat sepanjang 9 inch. 9 inch itu kira-kira segini, saudara. Ya, sekitar 20 sekian senti. Berasal dari tahun 536 sebelum Masehi. Ditemukan jadi merupakan bukti bahwa dahulu Raja Persia yang namanya Kores itu membebaskan orang Yahudi supaya kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah. Bahkan Raja Kores ini minta supaya ia didoakan juga. Nah, ini buktinya. Oke, berikutnya. Ya. Nah, pada tahun ke-18, panen gagal, saudara. Jadi selama 18 tahun ditunda kan pembangunan Bait Allah ini. Di tahun ke-18 panen pada gagal. Hagai memperingatkan agar mereka segera menyelesaikan pembangunan Bait Allah agar panennya dipulihkan, memberkati tanah mereka lagi. Itu peringatan dari Hagai, ya. Dan mereka sudah 66 tahun hidup tanpa Bait Allah. Sudah lama sekali 66 tahun. Sehingga dikhawatirkan mereka akan melupakan bagaimana rupa megahnya Bait Allah yang dulu itu. Atau bahkan kehilangan keinginan untuk membangunnya kembali. Sudah 66 tahun. Makanya Hagai memperingatkan, ya. Nah, melalui pelayanan Nabi Hagai dan Zakaria, akhirnya Bait Allah selesai dibangun, yaitu 520 sampai 516, 4 tahun saja, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi meskipun Hagai adalah salah satu kitab nubuat yang paling kecil, paling pendek di dalam Alkitab Perjanjian Lama, namun kitab ini sangat penting dalam keseluruhan kisah Alkitab Perjanjian Lama. Penting, saudara, meskipun tulisannya pendek. Selama berabad-abad, di sesi-sesi yang lalu kan kita sudah bahas, ya. Selama berabad-abad, para nabi telah memperingatkan Israel bahwa mereka telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka menyembah berhala, dewa-dewa Kanaan, dan juga mereka berlaku tidak adil kepada sesamanya, kekerasan, suap di pengadilan, dan sebagainya. Ya, Tuhan akan mengirimkan kerajaan Babel untuk merebut Yerusalem, menghancurkan Bait Allah, dan mengangkut orang-orang ke pembuangan. Dan inilah yang terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara bisa baca di kisahnya kembali di Dua Raja-Raja, ya, pasal 24 dan 25. Sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu. Akan tetapi ini bukanlah akhir cerita. Para nabi selalu menyampaikan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan membawa kembali sisa-sisa umat Israel yang telah diubahkan untuk tinggal di Yerusalem yang baru, di mana hadirat Tuhan akan tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi ada peringatan nabi-nabi, hukuman terhadap Israel, diserang Asyur di utara, di selatan diserang Babel, mereka dibuang ke Babel, lalu akan ada pemulihan. Polanya seperti itu, saudara, dalam seluruh kitab para nabi. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau mau diringkas sedikit, ya, diulang sedikit, di zamannya Hagai, kalau para nabi memperingatkan terus gitu, nah Hagai juga sama, cuma tahunnya Hagai 520. Jadi hampir 70 tahun setelah pembuangan Hagai menjadi nabi. Ya, Kekaisaran Babel baru-baru ini runtuh waktu Hagai menjadi nabi. Kekaisaran Babel sudah runtuh dan dunia sekarang diperintah oleh kerajaan Persia. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ingat ketika Hagai jadi nabi, Babel sudah kalah dengan Persia. Sehingga Raja Kores mengizinkan kembalinya orang Israel tadi ke Yerusalem. Nah, di bawah kepemimpinan seorang imam besar yang bernama Yosua dan Zerubabel, keturunan dari garis Daud, seorang gubernur itu, ya.
Dan sekelompok orang buangan kembali dan mulai membangun kembali kota dan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara bisa baca di kitab Ezra pasal 1 sampai 6. Itu juga sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang baru mengikuti online Bible Study bisa mengulang melalui dari kitab Kejadian karena itu penting. Jangan merasa ketinggalan atau apa, tidak. Kitab Kejadian itu 50 sesi itu dasar dari semuanya. Ya, harus bisa. Anggap saja sedang kuliah teologi. Nah, kan ini sudah disajikan intinya, sudah gampang dicerna, ya. Jadi mereka mempunyai harapan yang besar akan pemulihan. Mereka boleh pulang, boleh membangun bait Allah, kan gitu ya. Tetapi dari pikiran Hagai itu berbeda. Mereka senang-senang, tapi sebenarnya ada yang dirisaukan oleh Hagai. Nah, dimulai dari pasal 1 ayat 1 sampai 15. Ya. Kitab Hagai itu terdiri dari 4 bagian. Kalau bisa dibagi-bagi itu kira-kira 4 bagian. Yang merangkum pesan Hagai yang diberikan kepada orang-orang Yerusalem. Hagai menulis di pasal 1 menuduh orang-orang memiliki prioritas yang salah. Prioritas pertama ketika mereka diizinkan pulang ke Yerusalem adalah membangun bait Allah kembali. Tapi mereka malah membangun rumah mewahnya masing-masing. Jadi prioritasnya salah nih, ya. Nah, sementara bait Allah masih jadi reruntuhan, hampir 70 tahun sudah tetap reruntuhan. Nah, Hagai menyampaikan pesannya kepada Zerubabel, yaitu gubernur Yehuda Selatan, yaitu di Hagai 1 ayat 3 sampai 4. Apakah rumah-rumahmu sendiri benar-benar lebih penting daripada kesetiaanmu kepada Tuhan? Itu sama dengan pemberontakan terhadap perjanjian dengan para leluhur. Saudara. Mereka nggak peduli dengan pembangunan bait Allah. Akibatnya Tuhan memberikan satu disiplin bahwa tanah di mana mereka bertani, bercocok tanam, tidak produktif. Panennya gagal. Juga ada kelaparan dan kekeringan. Makanya Nabi Hagai tampil memperingatkan mereka. Ya, oke, berikutnya. Jadi orang-orang ini nggak tahu kenapa ya mengulang-ulang terus kebodohan leluhur mereka. Itulah sebabnya Hagai menggemakan daftar kutukan perjanjian dari zaman Musa, 1000 tahun yang lalu. Yaitu gagal panen. Nanti dibaca ya di ulangan 28 ayat 38. Kekurangan makan di ulangan 8 ayat 10. Dan kekurangan pakaian, ulangan 10 ayat 18. Nah, Zerubabel, Yosua, dan sisa orang Israel akhirnya termotivasi karena diperingatkan oleh Nabi Hagai. Termotivasi untuk membangun kembali bait Allah. Hagai 1 ayat 14 sampai 15. Coba kita baca dulu ya. Hagai pasal 1 ayat 14 dan 15. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Begitu, saudara. Ya. Akhirnya Zerubabel, Yosua, dan orang-orang Israel mendengarkan teguran atau peringatan Hagai. Mereka melanjutkan pekerjaan akhirnya. Oke. Perlu diketahui bahwa bait Allah itu hanyalah simbol, saudara. Ya. Salomo mengerti hal ini. Dicatat di 2 Tawarik 2 ayat 5-6. Jadi jangan sampai kita mengkultuskan sebuah bangunan bait Allah itu, gedung itu, ya. Contohnya ini, Salomo yang pertama diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah, mengerti bahwa tidak ada bangunan apapun yang dapat memuat kemuliaan Tuhan. Iya dong. Bait Allah hanyalah simbol kehadiran Allah, yaitu tempat mempersembahkan korban bagi Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 12 itu. Kalau kita baca 2 Tawarik 2 ayat 5-6 ini, Salomo mengerti itu.
Siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit saja, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Jadi jangan kita berpikir Tuhan ada di dalam bait Allah cuma sebesar itu ya. Enggak, ya. Tuhan tidak tertampung oleh apapun. Ya, oke. Itu Salomo saja mengerti. Nah, Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 9. Pada bagian 2 ini 1 bulan kemudian setelah yang ditegur pertama, sebulan kemudian Hagai menindaklanjuti dan membahas masalah harapan yang hancur di antara orang-orang. Bait Allah yang mereka bangun kembali tidak mengesankan, biasa-biasa saja gitu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemegahan bait Allah yang dibangun Salomo sekitar 500 tahun sebelumnya. Ya, mereka itu membangun tapi motivasinya kurang kuat, saudara. Masih lemah, nggak terlalu niat untuk menyelesaikan. Makanya Hagai mengingatkan tentang janji-janji nubuatan, yaitu tentang kerajaan Allah di masa depan dan bait Allahnya. Ia mengutip Yesaya dan Mika bahwa Yerusalem baru akan menjadi tempat di mana Tuhan akan menebus dunia, dan bahwa semua bangsa akan datang dan berpartisipasi dalam kerajaan Tuhan yang menghasilkan kedamaian bagi semua orang. Itu ada di Yesaya pasal 9, pasal 60 sampai pasal 62, dan Mika 4 sampai 5. Ya, oke. Nah, ini saudara. Kalau kita bicara 1000 tahun sejarah bait Allah, kan gambaran bait Allah kira-kira seperti ini ya, saudara. Ruang Maha Kudus ada di paling belakang sini. Ya, ini pelatarannya. Ini pintu gerbangnya bait Allah. Oh, sorry, pelataran yang ini. Ya, nah, ini gerbang, pintu gerbang. Nah, ini adalah lukisan bait Allah yang dahulu, saudara. Nah, 1000 tahun sejarah bait Allah itu gini. Nanti bisa dilihat sih. Tahun 967, Salomo memulai pembangunan bait Allah yang pertama. Sebelum masa ini ya. Tahun 960, 7 tahun kemudian bait Allah selesai dibangun oleh Salomo. Kemudian bait Allah itu akhirnya rusak, saudara. Ya. Di tahun 622 sebelum Masehi masih, Yosia memperbaiki bait Allah. Tapi kemudian di tahun 586 Babel menghancurkan bait Allah. Bait Allah pertama hancur. Nah, tahun 536 barulah fondasi pembangunan bait Allah yang kedua. Yang tadi itu orang-orang Yehuda pulang ke Yerusalem meletakkan fondasi. Nah, itu tahunnya 536 sebelum Masehi. Ya. Sehingga di tahun 520 ketika bait Allah itu tertunda, tidak dilanjutkan. Nah, tahun 520 Hagai menjadi nabi dan memperingatkan agar bait Allah diselesaikan. Ya, akhirnya di September bangunan bait Allah dilanjutkan. Kemudian 12 Maret 515 bait Allah kedua selesai dibangun. Ya. Nah, kemudian tahun 20 sebelum Masehi Herodes mulai memperluas bait Allah. Diperluas. Di tahun 64 Masehi, jadi 80-an tahun, renovasi selesai. Renovasi bait Allah oleh Herodes selesai itu tahun 64. Tapi itu apa? Hanya hanya berlangsung sebentar, cuma sekitar 6 sampai 7 tahun. Roma menghancurkan bait Allah, hancur lagi, saudara. Habis, ya. Yang tertinggal hanyalah tembok barat. Nah, di lokasi yang sama hari ini kita bisa menemukan Dome of the Rock. Itu dibangun tahun 691 Masehi. Ini kubah emas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saudara. Ini yang namanya kubah emas. Ya, dibangun oleh Muslim. Ya. Sedangkan ini adalah tembok barat yang saat ini ada. Ya. Ini adalah pemandangan hari ini, saudara. Nah, di sini ada banyak sekali yang berdoa di tembok barat atau tembok ratapan.
Ya, oke. Berikutnya, ya. Nah, di Hagai pasal 2 ayat 10 sampai 19, yaitu 2 bulan kemudian. Kalau tadi 1 bulan kemudian, ini 2 bulan kemudian. Hagai menindaklanjuti lagi sebuah panggilan untuk setia pada perjanjian. Ayo lanjutkan. Ia mengajak beberapa imam untuk berbincang tentang kemurnian ritual. Jika seseorang menyentuh mayat dan menjadi najis secara ritual, atau ditandai dengan kematian, lalu menyentuh makanan, apakah makanan itu juga menjadi najis? Hagai bertanya kepada imam. Nah, para imam berkata, ya pasti dong, menyentuh mayat lalu menyentuh makanan, maka makanan itu menjadi najis. Ini hukum Taurat, saudara. Ya. Kemudian Hagai mengubah skenario itu menjadi sebuah perumpamaan. Hal yang sama terjadi pada orang Israel dan apa yang mereka lakukan saat membangun kembali Bait Allah. Jika generasi saat ini tidak merendahkan hati dan berpaling dari ketidakadilan dan sikap apatis, tetap aja tidak adil, serakah, ya, maka apapun yang mereka bangun dengan tangan mereka, termasuk Bait Allah yang baru, akan menjadi najis. Ini ini panggilan supaya bangsa Israel hidup kudus, bertobat dari ketidakadilan, bertobat dari menyembah dewa lain, dari sikap apatisnya, ya, begitu. Oke, berikutnya, ya, dengan kata lain, hanya melalui pertobatan sejati dan kesetiaan pada perjanjian itu, upaya pembangunan mereka akan berhasil. Jadi hasilnya ada dalam tangan mereka sendiri, ya. Allah sedang menunggu umatnya untuk setia. Pilihan yang diberikan Hagai sangat mirip dengan tantangan yang diberikan Musa kepada generasi di padang gurun sebelum memasuki tanah itu, bahwa ketatan mereka akan membawa pada berkat dan keberhasilan, sedangkan ketidaksetiaan akan membawa kepada kehancuran. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi harapan masa depan itu tergantung dari pilihan yang kita ambil, ya. Hagai 2 ayat 20 sampai 23. Kitab ini diakhiri dengan ringkasan Hagai tentang harapan masa depan di kerajaan Allah. Allah akan menjadikan Yerusalem baru sebagai pusat kerajaan internasionalnya yang mulia. Sama seperti dulu ia mengalahkan Fir'aun, Allah akan kembali menghadapi dan mengalahkan kejahatan di antara bangsa-bangsa. Dan memenuhi janjinya kepada Daud dengan mengangkat seorang raja dari garis keturunannya. Yang pada zaman Hagai diwakili oleh Zerubabel. Jadi Zerubabel ini di zamannya seperti seorang juru selamat gitu, seperti, ya. Kitab ini ditutup dengan pilihan masa depan yang cerah yang masih menanti. Akankah generasi Hagai setia kepada Tuhan dan mengalami penggenapan janji-janjinya? Akankah Zerubabel setia dan menjadi Raja Mesias? Belum bisa dijawab di kitab ini, saudara. Belum bisa dijawab di kitab ini, ya. Nanti kita lanjutkan. Ya. Jadi untuk mendapatkan jawaban pertanyaan tadi, kita harus membaca kitab Zakaria dan Maleakhi. Kita lanjutkan di sesi berikutnya itu, baru terjawab semua, ya. Namun kita dapat melihat bagaimana kitab kecil ini berisi tantangan besar bagi setiap umat Allah. Maksud Hagai adalah bahwa pilihan kita itu penting. Perhatikan, saya garis bawah ya, bahwa pilihan kita itu penting. Mau taat atau tidak kan kita yang milih. Bukan Tuhan yang menggerakkan tangan kita kan. Kita yang harus menggerakkan tangan kita. Dan kesetiaan kepada ketaatan itu merupakan bagian dari cara ia memilih untuk melaksanakan tujuannya di dunia ini. Ya. Realitas yang mengejutkan ini seharusnya memotivasi kerendahan hati dan tindakan dengan harapan akan datangnya kerajaan Allah. Itulah tantangan yang Hagai berikan kepada umatnya sendiri. Dan kepada kita semua hari ini.
setia atau tidak pilihan di tangan kita. Ya, ini kita lanjutkan dulu. Satu lagi bukti dari Alkitab bahwa manusia memiliki kehendak bebas atau memiliki pilihan. Jadi respon manusia akan menghasilkan hasil. Jadi tidak boleh seseorang alasan ini sudah dari sononya, aku memang begini, nggak boleh. Respon itu adalah kehendak bebas. Dalam hal ini, uh, nabi-nabi mengingatkan umat Israel, Yehuda atau Israel, bahwa mereka itu sudah menyimpang, melanggar perjanjian. Makanya bertobatlah. Jangan tidak adil, jangan keras terhadap sesama, jangan menyembah dewa lain. Ya, itu dosa besar. Nah, Hagai teriak-teriak, kalau kamu tidak bertobat, maka kamu tidak diberkati. Nah, artinya apa? Artinya umat Tuhan dituntut untuk memilih bertobat, mau taat atau tidak. Nah, tentu saja setiap orang meresponi sesuai niat hatinya, meresponi seperti apa. Kalau responnya taat, ya ada hasil. Kalau responnya tetap saja apatis, tidak mau melanjutkan pembangunan bait Allah, hasilnya juga beda. Artinya mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ya, nah begitu, saudara. Ini satu bukti lagi bahwa kita memiliki kehendak bebas. Masa depan tergantung pilihan yang kita ambil. Jadi sudah seharusnya kita setia pada perjanjian dengan Tuhan jika ingin hidup dalam berkat Tuhan, perkenanan Tuhan tentunya. Hidup ini bukan panggung sandiwara. Ingat baik-baik. Jadi bukan hidup ini sudah ditentukan Tuhan, nanti si A matinya tanggal sekian, nanti si B jahat, nanti si C percaya Tuhan. Enggak. Hidup ini pilihan, bukan panggung sandiwara. Ya. Pilihan kita sangat menentukan bagaimana kita hidup. Begitu ya, saudara ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa kita itu memiliki kehendak bebas. Kita mau ke kiri, mau ke kanan, kita yang menentukan. Tapi dari pihak Tuhan, Tuhan berteriak melalui para nabinya. Hari ini Tuhan berteriak melalui hamba-hamba Tuhan yang benar. Nah, supaya manusia-manusia, semua umat manusia, ambil keputusan untuk bertobat. Pilihan di tangan manusia itu. Manusia bukan robot biologis. Ya, ini bukti jelas di, di segala kasus di Alkitab. Pada ujungnya akan menjelaskan bahwa manusia itu diberi kehendak bebas. Artinya manusia bisa memilih mau taat atau tidak. Demikian kitab Hagai. Jadi pendek sih, cuma 2 pasal. Ya, oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, oke, sebentar saya buka dulu. Ya, yang pertama Pak Wirawan, silakan Pak. Ya, Halo Mbak, Shalom. kok bisa saya dulu ya? Padahal saya lambat nunggu-nunggu sampai terakhir baru saya resign. Gak apa-apa, silakan. Mbak, pernah nggak Pak? Bapak kan sering ke Israel. Ya, Nah, bait Allah zamannya Salomo itu, ya. pernah nggak dikurskan kalau hari ini berapa gitu nilainya? Pernah diajarin sama rabi-rabi di sana nggak Mbak? Nilai rupiahnya maksudnya? Rupiah atau dolar terserah. Ya nilai uangnya kan maksudnya kan? Iya, Nggak pernah. nggak Nggak. pernah ya. Tapi gini Pak, sebagai gambaran. Raja Salomo itu 1 tahun menerima upeti dari raja-raja sekitarnya, ratusan ton emas. Oh, Nah, di zamannya Salomo, perak itu tidak ada artinya, Pak. Jadi bisa dibayangkan oh. berapa itu nilainya, nggak tahu. Iya dia, iya Tuhan pernah bilang dia ada orang yang lebih kaya lagi dari Iya, Salomo betul. setelah ini.
Ya, Wow. Berarti dia orang yang terkaya di dunia dari dulu sampai selamanya mungkin, Pak ya. dia orang yang paling dari dulu, terkaya, paling kuasa, paling ganteng, paling banyak istrinya juga. 1000, Pak. Semuanya paling. Heboh. Eh, gitu, Pak. Aduh. Iya, Pak. Ini satu lagi, Pak. Dua lagi, Oke, Pak. boleh. Ya, mengenai tujuh natur, saya sangat mengucap syukur Pak Wiknya telah mengajarkan pada kita. Puji Tuhan. Terus saya ulangin. Sekarang jadi kayak semacam ya memori gitu, Pak. Seperti Pak Wik, kerangka berpikir. iya gitu, Pak. Jadi Pak Wiknya pernah kalau nggak salah, Anda bisa menilai pendeta khotbahnya gimana dalam 5 menit pertama. Ya, Ya benar, Pak. Itu tapi untung online, Pak ya. ya, Ada orang khotbah, pendeta terkenal, saya nggak perlu sebutkan namanya. ya, ya, Dia berbicara, saya mendapat penglihatan untuk tahun 2025. Wah, ya, keren. Ya, mau denger-denger aja gitu. ya, Kirimin sama saya. Keren ini, bagus ini. Oke. ya. Saya dengerin berapa menit, lalu dia mengutip ayat yang eh, gereja-gereja kemakmuran, aliran kemakmuran itu kutip, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Langsung Ya, saya tutup, Pak. Udah, Pak. Saya tutup, Pak. ya, Nggak perlu didengerin. ya. Itu lu bukan buatan, itu lu buatan itu. Karena temanya dia akan tahun depan adalah tahun ekspansi internasional. Oh, ya. Berarti butuh duit kan, Mbak? Ya, ya. Udah kebaca ya, Pak? Udah. Jadi sangat 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 disayangkan kalau teman-teman tidak ngikutin. Sangat sangat sudah terprogram gitu, Pak. Iya, iya, Nah, kalau benar. satu saat saya diundang, Pak, di sekolah teman anak saya, terus setiap bulan itu kayak ada persekutuan doa, Pak. Ya, Orang tua murid boleh ya, hadir. Bukan diwajibkan, boleh hadir. ya, Tapi saya lihat itu pendeta-pendetanya, ya mohon maaf ya Pak, rata-rata dari GBI. Dan saya tahu GBI ya alirannya gimana gitu. Misalnya, dari awal pertama saya tahu, wah ini nggak bener. Terus saya mesti ngapain Mbak? Diam aja, atau mainan handphone, atau keluar, atau gimana Mbak? Atau tetap, nah itu saya bingung Mbak. Kalau oke, offline, online ya. bisa, Pak. Kalau offline gimana Pak? Oke. Sebaiknya diam saja, ya, supaya kita tidak jadi perhatian juga tiba-tiba berdiri keluar kan nanti Iya. menyinggung juga. Kita diam saja, kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang ditontonkan pada kita itu. Kok begitu ya, salah gitu. Nggak apa-apa. Kita jangan seperti itu tapi diam saja sebaiknya. Oh, Nah, diam aja ya Pak. ya, yang paling baik itu ya kecuali nggak tahan ya eh, Ya, ini toilet rohnya sebentar. nggak tahan, Mbak. Ya, sudah kayak sudah nggak damai sejahtera itu, Mbak. Iya, iya, Terus yang terakhir, Pak Wik di hari Minggu pernah khotbah, saya quote ya, Pak. Pak Wik kasih kesaksian yang saya kaget juga. Ada seorang bapak WA ke Pak Wiknya. Dia berkata, secara garis besarnya saya ingatnya, mulai hari ini saya nggak usah dikirimin oleh renungan apapun dari Pak Wiknya lagi. Tapi iya, Pak Wiknya bilang, balasnya, baik Pak, Tuhan memberkati. iya, Saya bingung Pak, ilmu dari mana itu Pak? iya, Lalu, hari ini Pak Wiknya memberikan tas kalau nggak salah, iya, judulnya membalas bullying. iya. Baru saya rada mengerti. Hmm, Wah, Pak Wik ini benar-benar nggak cuman mengkhotbahkan, tapi juga melakukan. Jadi ya sama banyak Pak pendeta-pendeta yang hanya mengkhotbahkan tapi prakteknya nol Pak. Tapi kalau Pak Wik mengkhotbahkan juga melakukan Pak. Itu saya salut Pak. ya Itu kita ilmunya berusaha. dari mana Pak? Ilmu tingkat dewa itu Pak. Ini bukan ilmu, Pak. Kita itu kita itu harus setiap saat merenungkan firman Tuhan, setiap saat merenungkan hidup ini untuk apa ya. Itu sebabnya saya kalau tengah malam kadang-kadang bangun langsung dapat inspirasi, Pak. Seolah-olah Tuhan bicara sama saya gitu. Waduh, dapat nih gitu. Nah, Wow. itu seringkali begitu. Jadi, apalagi kalau kita sedang bicara atau melakukan sesuatu, jangan dilupakan itu kebenaran. Kita harus konsisten. Sebab kalau nggak konsisten, melanggar natur kebenaran juga, Pak. Nggak koheren kan?
Iya, betul, Cara betul. bicara dan perbuatan. Nah, itu pasti orang yang nggak benar tuh pasti. Intinya kan saya bilang bahwa Oke. pikiran kita bersih, hati kita bersih, ya udahlah orang nggak mau diapakan, ya Tuhan berkati Ya, gitu. rugi dia sendiri sih, Pak, bagi Ya, saya. betul. Ya Rugi itu dia yang sendiri. kadang-kadang membuat saya sedih itu. Ya kamu ya, yang rugi kamu sendiri, padahal saya emang nggak rugi, cuma saya Ya, ini saya sayang aja gitu. saya sangat menyayangkan, Pak. Aduh, kok Mm-mm. bisa gitu loh. Iya, Dikirimin gratis hal yang baik, kok nggak mau lagi gitu. Entah iya. kenapa saya nggak tahu juga. Ya itu, Pak. Orang Ya itu, orang tidak membayangkan ya, contohnya OBS ini ya. ya, Siapanya berapa lama saya buat slide tadi itu? Memangnya otomatis. Slide ini kan, aduh, sudah berapa tahun ini ya? 4 tahun loh, iya, setiap Rabu. dari jalan 4 Ya. tahun. Dan slide saya udah banyak sekali. Dan itu buat loh. Dari pagi, bikin sendiri ini itu. Kadang-kadang pakai AI, kadang-kadang ambil dari website, dan sebagainya. Nah, tapi orang nggak mau dengar ya. Kan bagaimana ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tuhan berkati, saya gituin aja. Ya, sangat disayangkan, padahal sangat-sangat membawa kepada kebenaran yang awal-awal itu, Pak. Ya Benar-benar. sekarang begini contohnya. 1000 tahun bait Allah. Itu tahun-tahun itu Yes. memangnya saya hafal kan, saya mesti cari datanya. Nah, Bapak Ibu kan tinggal lihat, catat aja atau difoto pakai handphone, krek gitu kan enak udah. Itu. Makanya harus tekun. Saya bilang nggak ada keberhasilan tanpa ketekunan tuh nggak ada. Setiap kita harus tekun, nanti hasilnya nyata. Contohnya ya, contohnya Pak Wirawan kan tekun ikut 7 NATO tuh. Nah, sekarang otomatis kerangka berpikirnya seperti itu. Loh, orang ini kok bohong ya? Udah pasti. Oh, kok nggak konsisten? Berarti salah pasti gitu. Ya, Ya, luar otomatis itu, biasa. Pak. Ya, Oke, terima kasih banyak, Pak Winyo, ya, untuk semua ya. bimbingannya, didikannya. Tuhan Tuhan berkati. memberkati, Pak. Tuhan berkati. Berikutnya, Bu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, terima kasih. Pak, mau tanya yang Hagai 2 ayat 16 sama sampai 17. Itu maksudnya apa ya Pak? Itu sepertinya figuratif ya Pak? Yang Hagai 2. Oh ya, ini figuratif nih. Iya, Maksudnya gini, maksudnya maksudnya apa ya Pak? ya, maksudnya orang berusaha setengah mati waktu panen ternyata panennya gagal. Hmm, Harusnya dapat 50 takel anggur, tapi hanya hmm, dapat 20. Artinya panennya sedikit hmm, ya. Harusnya 20 gantang cuma hanya dapat 10 gantang. Separuh panennya hasilnya cuma hmm. gandum ya. Tapi 17 itu jelas bicara tuh. soal fisik ya Pak? Ya, betul. Hmm. 17 contohnya, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Nah, itu maksudnya panennya jadi gagal, Bu. Oh ya, Itu. Karena mereka menunda pembangunan bait Allah tadi. pembangunan. Tadi terpikir Pak, selain pengertian fisiknya, apa pengertian rohaninya atau Oh, tidak sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan, apa begitu gitu loh Pak. Tadi terpikir apa begitu gitu. nggak usah terlalu jauh, Bu. Oh, Ini, ini Nabi Hagai lagi menegur, kamu nggak lanjutkan ya, panenmu gagal. Itu. oh ya. Jadi zaman itu memang segala sesuatu tuh dilihat dari fisiknya ya Pak ya. Ya, Kalau nggak betul, lakukan ini hasilnya ini. betul, Kalau betul, lakukan ini hasilnya ini. betul. Nah, di tahun itu kan memang ternyata panennya gagal, Bu. Iya, berarti karena mereka tidak membangun Ya, bait betul. Allah. Nah, Makanya Pak, Hagai pertanyaan, menjadi nabi, gitu. iya, Pak, pertanyaan kedua, Pak. Nah, Ya, ini kan kalau di Hagai itu sepertinya eh, Tuhan tuh lewat lewat Hagai itu mendesak supaya bait Allah itu cepat dibangun ya, Pak. ya, Nah, pertama karena untuk menghindari hal-hal yang seperti yang tidak diberkati itu. Nah, ya. kalau saya kaitkan dengan zaman kita sekarang nih ya, Pak ya. Apa itu bisa berarti bahwa ini masa-masa yang mendesak nih Pak ya. Bagaimana kita itu menjadi bait Allahnya Tuhan. Betul Benar, sekali. Itu benar nggak ya Pak? sekali. Jadi di zamannya sekarang bukan cuma bait Allah secara fisik, itu sudah nggak Iya, jadi bait Allah Tuhan. Jadi kitanya menjadi bait Allah gitu ya Pak. tubuh kita ya. Ya. Artinya hidup kita. Nah, Kita dibangun jadi bait Allah gitu. iya.
Hidup Iya, kudus, gitu. iya Pak. Jadi kalau dulu fisiknya, kalau sekarang begitu mendesaknya nih ya Pak ya. Jadi Nah, kita tuh harus menjadi, iya, aplikasinya ke sana boleh. iya, iya, Tuhan maunya bait Allah itu dibangun gitu. Nah, sekarang bait iya, Allah adalah tubuh kita kan, kita sendiri. hidup kudus gitu. Iya, iya. Ya, Tapi nanti hasilnya bukan lagi bicara tentang materi yang kita dapatkan, tapi bukan. perubahan pas segambaran Tuhan bukan ya Pak? Iya, hasilnya itu kerohanian. Iya, bukan fisik lagi kan ya. Kita tidak bicara tentang diberkati secara materi gitu ya Pak ya. Ya, meskipun Nah, yang diberkati secara materi ada yang tidak, tapi itu nggak penting. Yang penting ya, ya, ya. Yang utama itu bukan itu ya Pak ya. keselamatan. Oh iya, iya benar-benar. Ya, iya ya udah Pak. Itu aja. Oke, Makasih ya Pak. berikutnya Pak Sujanto Teja, silakan, raise hand nih. Ya, silakan. Kok nggak ada suaranya ya? Halo, halo. Oh, ada suara nih, Pak. Nah, sekarang ada. Halo. Sekarang ada. Pak. Sorry, Pak. Ini nggak bisa video karena lagi di jalan. Nggak apa-apa. Pak mau tanya. Ya. Kan di Tempo Barat itu, di Tempo Harapan, Ya. saya pernah masuk, ada katanya masuk satu kayak terowongan gitu. Ya. Katanya bangsa Israel itu lagi mau bangun bait Tuhan underground. Yang ketiga. Iya. Nah, apakah itu real atau hanya apa istilahnya? Itu hanya kayak eh, untuk wisata, untuk dikunjungi gitu. Karena saya lihat memang mereka serius banget seperti yang membangun itu. Oke, itu Gimana tuh, Pak? oke. Itu tidak benar. Itu tidak pernah ada. Terowongan yang ke bawah itu bukan untuk membangun. Terowongan yang ke bawah itu adalah fondasi yang asli dari Bait Allah. Masih ada. Berapa meter ke bawah itu masih fondasinya masih ada. Nah, itu artinya bukti bahwa itu lokasi Bait Allah yang dibangun Salomo. Ya. Fondasi awal. Jadi bukan lagi diem-diem di bawah terowongan membangun Bait Allah, enggak. Di bawah itu memang fondasi aslinya sudah ada. Masih ada. Jadi untuk sejarah aja, Pak ya? Untuk sejarah. Nah, sementara itu memang ada sekelompok kecil yang bercita-cita membangun Bait Allah. Tapi itu sekelompok kecil, nggak bakalan. Karena semua orang saya tanyain, nggak ada yang mau bangun, mau perang dunia. Nggak bisa. Kan gitu. Nah, jadi, tapi ada sebagian yang memang sudah mempersiapkan baju imamnya, tabut perjanjian katanya ada di Afrika, yang begitu-begitulah. Tapi itu sekelompok kecil. Tidak bakalan dibangun. Kenapa? Karena Bait Allah itu tubuh kita. Seandainya dibangun pun, tidak ada hubungan dengan kekristenan. Itu hubungannya dengan Taurat. Ya, kan mau korban bakaran lagi, wow, kita nggak boleh, kita binasa menghina Tuhan Yesus itu. Korban sekali untuk selamanya di kayu salib. Begitu. Oke. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Pak Payaman, silakan Pak. Selamat malam. Selamat malam. Kalau dilihat dari Hagai 2 ayat 23 ataupun ayat terakhir, Ya. bahwa Raja Yehuda Zerubabel Ya. ataupun Bupati Yehuda, dia Tuhan katakan bahwa engkau akan kujadikan cincin meterai. Ya. Jadi saya melihat ada suatu prestasi dengan adanya statement dari Tuhan kepada beliau. Ya. Nah, kemudian di situ mungkin yang berperan itu cukup saya lihat bahwa Bupati Yehuda, Zerubabel, Nabi Hagai dan Imam Besar Yosua. Ya. Bagaimana kerja ketiga ini sehingga berdampak di ayat 23 bahwa Zerubabel akan dijadikan Tuhan menjadi cincin meterai. Cincin meterai itu bagaimana maksudnya? Makasih, Pak. Oh, oke, baik. Ini kan pembangunan Bait Allah ini dilakukan satu tim besar
tapi dalam pimpinan imam besar dan gubernur Yehuda. Jadi Zerubabel dan juga Yosua ya. Dua ini memang pemimpin, Pak. Jadi makanya diberikan begitu firman Tuhannya. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Seperti cincin materai. Ya, cincin materai itu kan untuk memeteraikan, Pak. Untuk memeteraikan, dulu bentuknya cincin. Ya, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maksudnya akan memerankan peran penting. Dalam hal ini kalau kita lihat ya pembangunan bait Allah itu maksudnya gitu. Artinya cuma begitu, Pak. Jadi ada satu fokus pembangunan bait Allah ini bagaimana jalan terus gitu Pak ya intinya. Ya, sampai selesai. Selesai ya. Ya. Nah, baru satu lagi Pak. Ya, silakan. Pada umumnya kalau orang ke Israel, pada umumnya orang Kristen yang mayoritas lah. Misalnya kalau di Tembok Barat itu, karena orang pergi taruh kening kepala di Tembok Barat, berdoa, begitu bahkan ada orang baca gitu. Nah, bagaimana kira-kira dengan kita yang Kristiani sebetulnya bukan kita agama Yahudi, kalau masuk atau lengketkan dahi Tembok Baratnya itu Baik, berdoa. baik. Jadi begini Pak, yang namanya doa itu tidak harus begini, tidak harus begitu. Jadi kalau kita berdoa di sana ya boleh-boleh saja, nggak dilarang Pak. Kan kita berdoanya kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kan ya, nggak Pak. salah juga. Kita mengenang dulu ini temboknya bait Allah ini. Nah, kita mengenang di itu. Bukan berdoa kepada batu loh Pak. Berdoanya sama, cuman lokasinya di sana. Ya nggak apa-apa Pak. Berdoa di mana saja boleh. Nggak masalah sih. Jadi karena orang lain dahinya lengket ke dinding, kita ikuti, nggak apa-apa juga Pak ya? Nggak apa-apa juga. Kalau saya sih nggak mau ngikutin. Kalau teman-teman saya ngikutin Pak, ya nggak apa-apa juga. Oh, ya, Nggak pengaruh. Yesus Pak memang. Nggak pengaruh sih. Ya. Oh, ya. Ya, makasih Pak. Selamat Oke, shalom Pak. Tuan Kati. Berikutnya Ibu Elizabeth. Selamat malam Pak Winyo. Selamat malam. Ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama itu kita kan selalu mendengar ya kalau di Perjanjian Lama itu setiap nabi itu selalu dipanggil untuk mengumandangkan ketaatan kepada Tuhan, Ya. ya kan? Ya. Dan kebetulan kita baru belajar di Kitab Hagai, ketaatan itu akan membawa berkat dan keberhasilan. Kesetiaan akan membawa kepada kehancuran. Ya. Nah, sedangkan kalau kita belajar Perjanjian Baru itu, kita selalu mendengar gitu, Pak, ikut Yesus itu nggak enak gitu. Ikut Yesus itu selalu banyak tantangan untuk menjadi benar itu sangat sulit dan itu sangat butuh pengorbanan lah istilahnya. Nah, Ya. bagaimana sikap kita itu untuk memandang dua hal yang sangat mencolok ini dari Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama, Pak? Baik. Ya. Jadi kita hidup di Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit, dan sudah naik ke surga. Sebentar lagi akan turun kembali dari surga. Kan begitu ya? Artinya kita tidak Ya. boleh hidup menurut Taurat. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya ia di kayu salib sebagai manusia, maka ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bukan kebenarannya yang dibatalkan, kebenaran tetap selamanya. Kasih juga tetap selamanya, tapi aturan Taurat dibatalkan semuanya. Artinya kita tidak boleh lagi berpikiran ala Taurat. Makanya di kitab Galatia dikatakan, jika seseorang masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, ia lepas dari kasihnya Kristus. Gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana? Hari ini, kita kalau mau benar itu, kita menderita. Menderita tidak disukai orang, harus menanggung beban, pikul salib. Itu memang begitu hari ini. Jadi, kalau Perjanjian Lama berkatnya itu berkat fisik kebanyakan,
Tapi sekarang ini kebanyakan berkatnya berkat rohani, keselamatan. Tuhan bisa Oke. berkati fisik juga, tapi itu kan fana sementara kan. Nah, tapi Hmm. berkat yang kekal itu jauh lebih penting. Kalau sekarang fokusnya adalah berkat yang kekal. Kalau yang fisik atau yang temporary atau yang sementara itu boleh ada, boleh tidak. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi orientasinya beda. Yang kedua boleh? Boleh, silakan. Oke. Yang kedua ya Pak ya pertanyaan. Kalau di zaman Perjanjian Lama ini kan mendengar suara Tuhan itu kan eh, boleh dibilang mudah ya Pak ya, karena Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya gitu. Begitu juga mungkin di Perjanjian Baru kita melihat ada banyak rasul yang berbicara, eh, Tuhan berbicara melalui para rasul. Nah, kalau kita misalnya nih Pak, secara pribadi Ya. ingin mendengarkan suara Tuhan gitu kan, karena kan kita pasti fokusnya kepada Alkitab kan, itu udah pasti suara Tuhan. Kalau misalnya kita mau bener misalnya dalam keadaan, aduh aku nih lagi eh, sedih atau mungkin lagi punya masalah yang membutuhkan bimbingan Tuhan, apakah kayak seperti renungan harian yang kita baca atau mungkin Alkitab yang muncul di eh, media sosial kita, tiba-tiba ada ayat Alkitab yang memberitahukan begini begini begini, apakah itu bisa menjadi eh, apa ya, acuan kita atau tanda bahwa ini Tuhan lagi ngomong nih sama saya gitu. Oke, baik. Apakah Ya, baik. Jadi yang namanya pesan dari Tuhan itu bisa disampaikan secara audible, kita dengar langsung. Tapi itu kita tidak bisa ngotot ya. Kalau Tuhan mau bicara kan kita dengar. Itu jarang. Ya. Di Alkitab kelihatannya sering, padahal jarang itu. Berapa tahun kemudian kan baru dengar lagi, berapa tahun kemudian baru dengar lagi. Gitu. Contohnya betul? lama janji itu nggak dengar suara Tuhan dia. Akhirnya dengar lagi. Oke. Kan begitu ya. Nah, itu yang pertama, bisa mendengar secara audible. Bisa juga waktu kita baca firman Tuhan, kita mendapatkan itu, remanya itu. Nah, itu dia. Gitu. Atau bisa juga lewat Hmm, kejadian setiap hari, melalui seseorang atau melalui kejadian. Nah, tapi oke Pak. dibutuhkan kepekaan dari kitanya. Kalau kita nggak peka ya, kejadian itu lewat kita nggak ngerti artinya. Tapi kalau kita peka, kita bisa mengerti. Aku tahu Tuhan, maksudnya ini. Gitu. Bahkan tanpa kejadian pun, Oke. tiba-tiba ada pencerahan gitu, ya aku ngerti Tuhan. Gitu. Nah, makanya Hmm, sangat amat penting belajar Alkitab yang benar. Seperti online iya. Bible study ini contohnya. Penting sekali, kenapa? Karena Alkitab sendiri berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu pedang roh Mm-mm. yang lebih tajam dari Mm-mm. pedang bermata dua. Oh, bayangkan. Tapi orang malas belajar Alkitab hari ini. Makanya saya Mm-mm. Mm-mm. ngotot mengadakan online Bible study ini karena itu dampaknya itu luar biasa kepada orang yang benar-benar mau belajar. Betul Pak. Kemudian ada seminar 7 natur kebenaran. Supaya kita itu peka, tidak gampang dibohongin oleh si jahat gitu. Di dunia ini banyak pembohong, Bu. Hati-hati Iya Pak. ya. Betul. Nah, jadi kalau kita peka, maka kita bisa mendengar tanda kutip suara Tuhan. Nah, ini kayak Hmm. ini begitu. Tapi bisa juga dengar langsung loh, Bu. Cuman ya jangan Oh, terlalu oh. berharap. Aku mau dengar loh Tuhan sekarang ya nggak bisa maksa Tuhan dong. Iya. Ya, Oke Pak. ya. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Ridwan, silakan Pak. Malam Pak Wiknyo. Malam. Ya, silakan. Nah, ini kebetulan kemarin saya dengar tentang Natalan ya. Natalan kan 25 Desember, Ya, peringatan Natalan. Ah, ini 22 dan 25. terus ya, kan di Alkitab tidak ada ditulis secara jelas kan tanggal 25 Desember itu Ya, itu sebagai dan tidak ada juga Yesus mengatakan Natalan itu harus diperingati, nggak ada. ya, Di Alkitab nggak ada. Nah, kebetulan ada diskusi yang kemarin bicara tentang Hagai 2 ayat 19 sampai 20 dalam kurung ya, Hagai 2 sampai 19. Jadi itu dia kaitkan dengan tanggal Natal. Ah, ini apa Pak Wikyo pernah dengar. Jadi saya coba bacakan ya Pak ya.
dari ayat 19 dalam kurung, perhatikanlah mulai dari hari dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24, ke-24 bulan ke-9. Ayat mana, Pak? Hagai 2, Pak. Ayat Ayat 18. Dalam kurungnya kan ada dalam kurung 2 sampai 19 ya. Oke, ya. Nah, itu kan perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dari bait Allah, perhatikanlah. Jadi ini dikaitkan dengan seolah-olah ada seorang namanya Colson Shepherd ya. Jadi Jewish Holidays. Dia menafsirkan bahwa 24 bulan ke-9 itu dalam kalender Yahudi, Kislev ya, bulan 9. Dia bilang sama dengan 25 Desember kalender Gregorian. Jadi ditafsirkan seolah-olah Yesus ditempatkan di rahim Maria pada tanggal tersebut. Ini hanya tafsiran. Apa Pak Wigno pernah dengar tentang ini, Pak? Nggak pernah dengar. Saya nggak pernah dengar. Dibicarakan. Saya nggak pernah dengar dan saya tidak mau tafsiran-tafsiran seperti itu. Oke, Pak. Ya. Ya, kebanyakan cocokologi. Tanggal 25 Desember itu kan kita percayanya, bukan percaya sih, itu dipakai sebagai peringatan. Padahal belum tentu 25 Desember juga gitu loh. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan, oh ini dari sini ya, terlalu jauh menurut saya. Gitu. Oke, Pak. Ya, Ya, itu terima saja. kasih, Pak Wigno. Oke, terima kasih, Pak Oke, Berkati. terima kasih. Berikutnya Pak Flakos. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Halo, selamat malam. Silakan. Dengaran ya suaranya? Kedengeran, Pak. Oh, ya. Baik. Baru jumpa lagi di malam hari ini. Ya, Oh Pak, saya off cam. Pak. nggak apa-apa. Silakan. Kalau dari kemarin kita sifatnya dan ini Hagai, Pak, kenapa hampir nabi-nabi kecil ini mereka semua lebih banyak di Yehuda ya Pak? Artinya di kerajaan Yehuda gitu. Ya. Kenapa nabi-nabi kecil ini lebih banyak? Oke, baik. Buat di situ Pak. Mungkin Ya. ada sisa sejarahnya atau bagaimana atau ada Oke, baik. Allah ya. Karena yang di utara, Pak, Ya. Israel yang di utara, kerajaannya punah, Pak. Diserang Asyur, lalu Punah, ya? dibawa ke Asyur dan tidak kembali lagi, tidak pernah kembali. Ya. Nah, yang di Yehuda ini berkali-kali ada banyak nabi, karena nanti dibuang ke Babel, nanti kembali lagi gitu. Jadi lebih penting, karena datangnya Mesias lewat Yehuda, bukan lewat yang utara. Gitu. Jadi kalau kita bilang yang utama karena lewat Yehuda lah lahir Yesus Kristus bisa dibenarkan juga. Ya, bisa. Mesias lahir dari garisnya Yehuda. Baik. Kemudian satu lagi Pak. Ya. Tadi kalau saya lihat di penjelasan, Pak, kalau Hagai dia sejaman dengan ini kan, Nehemia juga. Nehemia. Ya. Nehemia itu Kalau Nehemia dia kerjaan tembok. tahunnya berapa itu ya? Harus dilihat tahunnya. Ya. Oke. Ada peristiwa apa, Pak? Ada yang penting? Itu kan pembangunan apa ya? Bait Allah atau pembangunan pagar atau tembok Yerusalem itu yang terhambat ya Pak. Ya. Nehemia dia membangun tembok Yerusalem ya Pak. Ya. Ya. Kalau Hagai tadi diutus untuk bangun Bait Allah dari fondasinya, dari nol atau gimana Pak? Oke. Mesti lihat tahunnya, Pak. Iya. Nehemia itu saling berkaitan secara konteks sejarah, betul. Kalau Hagai kan hidupnya lebih awal dari Nehemia ya, Pak. Hagai itu kan 520 sebelum Masehi tadi ya, catatannya ya. Pada masa pemerintahan Raja Darius I dari Persia. Iya. Itu Hagai. Ya. Nanti, bersama dengan Nabi Zakaria. Oh iya. Ya kan, pada zamannya. Udah runtuh Yerusalemnya kan? Bagaimana? Berarti
sudah ini ya, runtuh Yerusalem sudah dikalahkan oleh Babel. Ya, betul. Nah, tidak sejaman, Pak. Kalau Nehemia itu 445 sebelum Masehi. Lama betul. Ya, jadi 75 75 tahun setelah pelayanan Hagai baru Nehemia. Oh iya iya. Jadi beda. Ya. Ya. Baik baik. Pak, satu lagi Ya. terakhir. Ya. Kalau tadi saya lihat di penjelasan terakhir ada di situ tembok barat itu. Ya. Mengapa sampai sekarang orang-orang Yahudi masih optimis? Mereka selalu datang ratap di tembok itu, bahkan orang-orang dari seluruh dunia ya kalau kita mau lihat. Itu ada satu apa? Berdoa. Ya. Mereka berdoa mengharapkan kedatangan Mesias, Pak. Berarti kaum Yudaisme masih gini ya? Masih. Jadi karena bait Allahnya tidak ada. Iya. Kalau ada bait Allah kan mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya tuh. Iya. Karena bait Allahnya tidak ada, diganti doa. Nah, doa di situ salah satunya. Jadi siang malam mereka meratap gitu doa di situ ya. Ada waktu-waktunya ya. Guru-guru besar itu Yahudi mereka. Iya. Terus juga hari-hari raya tertentu di situ dibacakan kitab Taurat. Iya. Itu sudah. Kalau dari semua penjelasan Pak dari kitab nabi-nabi, bukan nabi-nabi kecil saja, tapi nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi besar, ya itulah tadi Pak siklusnya seperti begitu. Ketika umat Tuhan membuat salah, tapi selalu saja ada pengharapan penampilan. Ya. Begitu besar kasih setia Allah. Nah, iya benar. biasa. Tuh. Pak terakhir lagi ini, tapi agak sedikit keluar dari tema malam ini. Saya tuh penasaran dengan yang kemarin, dengar yang itu penjelasan di tas, ada terkait tentang roh, gitu Pak. Terkait dengan? Roh. Oke, baik. Ya, baik. Apakah bisa disebut juga nyawa kita ini roh juga Pak? Nyawa manusia? Nyawa ini kan bahasa Indonesia ya Pak ya. Agak sulit yang dimaksud nyawa itu yang mana sebenarnya? Nyawa artinya nafas hidup ini juga ya Pak? Ya, nah kalau kita hidup artinya harus ada tubuh, harus ada roh, harus ada jiwa. Iya. Baru disebut hidup kan. Kalau salah satu tidak ada nggak hidup kita. Nah makanya yang disebut nyawa ini yang kalau enggak ya begini aja, nyawa itu adalah bagian yang bukan lahiriah. Jadi ada tubuh lahiriah, ada tubuh non lahiriah, yaitu jiwa dan roh. Nah, kalau mau berkata nyawa itu ya jiwa dan roh jadi satu aja, nyawa udah gitu aja. Luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Selamat malam. Berikutnya Pak Yordan ya. Nanti terakhir Ibu Ruth ya nanti. Sekarang Pak Yordan dulu. Silakan Pak. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, ini mau perkenalkan diri tadi yang Pak Plakus itu teman saya tuh Pak. Oh teman. Iya, sama-sama di Manokwari Pak. Iya, sama-sama. Ya. Silakan Pak. Ini Pak, pertama-tama ini sampaikan terima kasih sama Pak Witno karena melalui program ini kami banyak memperoleh pengetahuan dan kesempatan untuk belajar tentang Alkitab Pak. Tuhan. Ya. Jadi setelah mungkin saya lambat sekali untuk mengikuti ini baru beberapa bulan, tetapi yang online-nya itu saya sudah ikuti dan memang agak sulit ya Pak ya. Ya. Karena perjanjian lama, perjanjian baru ini kalau diinikan sangat susah. Ya, hari ini sepertinya bahwa kalau misalnya kita dalam kesusahan mau berdoa sama Tuhan macam malu-malu gitu, atau sakit atau mengalami hal yang ini malu-malu, karena dalam artian bahwa yang sesungguhnya itu kan yang sudah dijanjikan dan sudah diberikan Tuhan itu adalah kehidupan kekal. Sehingga ya artinya kalau sekarang dalam keadaan sakit terus kita bagaimana ya meminta Tuhan kah sama Tuhan atau ngerti. Ya, sekarang mungkin dalam kesusahan kah mengalami hidup minta berkat ya sama Tuhan. Ya. Nah itu menjadi beban juga loh.
kok hari ini masih berdoa kesembuhan, berdoa minta berkat dan sebagainya. Bukankah itu hanya sementara saja? Yang utama itu nanti setelah langit baru dan bumi baru itu yang utama. Oke, Nah, mengerti. iya Pak. Ya. Jadi gimana sih, bagaimana kalau mungkin kita sedikit beda dikit, tapi bagaimana kita mau memberikan pemahaman terhadap yang lain juga, karena di luar sana masih banyak orang yang istilahnya perumpamaan tentang hal ini, masih berharap tentang kesembuhan dan sebagainya, itu menjadi hal yang utama dan kebutuhan hidup. Oke, Ya, mengerti Pak. Mengerti. iya, Jadi begini Pak, ya, selagi kita hidup ini, kalau kita mau melayani Tuhan, kan kita harus sehat juga. Jadi iya, jangan sampai ekstrimnya kiri kanan gitu. Jangan ekstrim kiri kanan. Ada yang ekstrimnya itu mengutamakan berkat materi, nggak salah juga. Tapi ekstrim kedua mengutamakan kekekalan, tapi hidupnya tidak bertanggung jawab, nggak boleh juga. Jadi kita harus jaga kesehatan, bekerja keras, dagang, bisnis atau apapun, tapi yang pintar. Berapapun hasilnya kita syukuri untuk menunjang hidup kita agar bisa jadi berkat juga. Nah, yang benar begitu. Yang penting kekekalan betul, tapi selagi kita hidup, kita tunjukkan bahwa kita bekerja keras, kita bertanggung jawab, kita hidup kudus. Jadi tetap belajar, kerja tetap, tapi fokusnya kekekalan. Gitu. Kita tidak boleh seperti pertapa itu Pak, yang nggak kerja, nggak apa, pokoknya kekekalan, diam aja. Bukan itu kekristenan. Kekristenan iya. melakukan kehendak Tuhan. Gitu. Benar Pak, tapi kan kadang-kadang kalau misalnya apa yang kita mungkin harapkan dan tidak terjadi sesuai dengan itu kan, yang sampai itu nanti membawa kepada kekecewaan dan Iya, itu sebagainya. tidak boleh. Jadi Ya itu, begini, Pak. Jadi begini, jangan sampai kita juga nggak berdoa untuk kesembuhan. Jadi kita ya, gini, kalau ada yang sakit, ya kita berdoa juga, tapi dengan tulus saja, nggak usah maksa-maksa. Tuhan pokoknya ya maksudnya begitu. nggak boleh begitu. Ya, Kalau engkau berkenan, tolong sembuhkan. Gitu aja. Sama kalau iya, kita sakit juga gitu. Bapak di surga, kalau boleh sembuh. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Terserah Tuhan aja. iya, karena tidak punya formula ya Pak. Soalnya Ya, kan ada orang yang memang dapat berkat, ya dapat. Ada juga orang yang sudah berdoa tapi ya tidak dapat juga. nggak apa-apa. Anggap aja itu ujian kan. Iya. Ya, Apa, mungkin satu lagi yang satu lagi pertanyaan silakan. ini. Ya. Ini kan nabi-nabi, ada nabi-nabi besar, ada juga nabi-nabi kecil gitu. Ya. Itu dari apa atau mana? Sorry Pak, tadi suaranya putus. Bagaimana? Ini yang nabi-nabi Pak, ini nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar ini, apakah itu semua dari suku Lewi atau mungkin dari suku-suku lain juga ada itu Pak? Oh, dari suku-suku lain Pak. Jadi yang dari suku Lewi itu kan cuma imam. Oh, imam. Oh, Itu pun tidak semuanya suku Lewi Pak akhirnya. Gitu. Awalnya ya. Gitu. oh. Oh iya Pak, makanya kan kita mau tahu sampai nanti kita kira ini mungkin dari satu suku saja, karena kan dari awalnya itu begitu kan diberikan. Ya. eh, Tapi yang kita suku perlu Lewi. ingat ya Pak, yang perlu kita ingat, juru selamat atau Tuhan Yesus bukan dari suku Lewi, keimamannya, tapi Oh iya. Imam Melkisedek. Oh, Melkisedek ya. Ya, keimaman Melkisedek. Ya. Oh, iya. Itu Ya, aja, mungkin Pak. itu. Oke. Ya, itu aja Pak. Nanti Ya. kita berusaha untuk ikut terus ini. Pak Ya. Wisnu, terima kasih Semangat atas ya. ini. Semangat. Ya, Terima makasih kasih. Pak. Hati. Oke, Ibu Ruth, silakan Bu. Ya Pak, izin off cam ya Pak. Ya, silakan. Pak, saya pengen tahu ya Pak, ketika Bapak waktu dapat mimpi itu, kan Bapak bisa mengartikan. Ya, saya kemarin-kemarin kan dapat mimpi, ada perasaan saya seperti apa artinya gitu ya. Jadi saya belum ketemu. Saya pengen tahu gimana Pak caranya supaya saya bisa mengartikan mimpi. Karena sebelum-sebelumnya tahun-tahun lalu juga saya pernah dapat tanda dalam bentuk mimpi dapat, tapi saya nggak ketemu gitu. Baru
sebulan 2 bulannya baru bahwa saya sudah dikasih tahu sama Tuhan, ini loh, cuman kamu nggak ngerti dan saya rugi besar gitu, dan baru kejadiannya ini baru saya tahu. Nah, kemarin ini saya dapat mimpi lagi, tapi saya nggak ngerti apa ya, bagaimana caranya Pak, kalau Ya, istilahnya, kalau hitungan tuh gimana cara jalannya, atau gimana tanda-tandanya untuk supaya, atau gimana cara kita mengerti tentang mengartikan mimpi itu, ya, apa yang harus saya lakukan gitu loh Pak, itu ya, aja. ya. Sebenarnya tidak ada sekolahnya mengartikan mimpi. Dulu di Mesir ada. Bener Pak. Kalau dulu di Mesir ada, Bu, itu tukang sihir. Kalau hari ini nggak ada sekolahnya dan nggak ada caranya. Yang penting gini, Bu. Yang penting kita harus memiliki kepekaan. Kepekaan akan kehendak Allah. Kehendak Tuhan itu apa ya dalam hidupku ini ya, gitu. Kalau kita peka, nanti pesan-pesan Tuhan ngalir, Bu. Entah lewat mimpi, entah lewat kejadian sehari-hari, entah lewat apa gitu. Apalagi kalau setiap saat kita bergaul dengan Tuhan, itu makin peka. Nah, ya, jawaban yang bisa saya berikan itu, kalau kita peka, kita bisa nangkep. Seandainya kita nggak nangkep pun, ya sudah Bu, jangan dipikirkan. Gitu. Tapi kalau kita peka, kita akan tahu artinya. Gitu. Oke, oke. Ya. Iya Pak, baik. Jadi Bu, jangan Makasih. nanya orang lain juga, artinya apa ini? Wah, nanti kayak dukun orangnya. Enggak Pak, saya sekarang udah ngerti, saya harus tanya sama Tuhan. Iya, mesti bergaul sama Tuhan deket gitu. Nanti kepekaan itu akan muncul. Baik Pak. Oke, baik. Tuhan berkati. Salam malam Pak Wikyo. Salam, salam malam. Terakhir boleh tanya nggak Pak? Dulu ini Bu siapa? Alfi, Siapa? Bu Alfi, Bu Alfiah. Ini masih banyak yang angkat tangan, jangan menyeruduk gitu. Ya takutnya ini udah mau terakhir. Ya memang nggak bisa Ibu, nggak boleh nyeruduk, harus antri. Terakhir Pak Joko, terakhir. Iya, iya. Ya, baik, Ya, baik. makasih. Terima kasih Pak Wigno. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang terakhir. Kebetulan yang saya mau tanya juga slide Bapak yang terakhir di Oh, kesimpulan poin yang pertama, Pak. oke, baik. Yang ini sudah seharusnya kita setia pada perjanjian dengan Tuhan. Ya, Tentu kita semua sama sepakati karena Tuhan terlebih dahulu setia dengan kita dengan betul, perjanjiannya. betul. Nah, namun frasa yang kedua ini, Pak, anak kalimat yang kedua nih, frasa yang mengatakan jika ingin hidup dalam berkat Tuhan, Ya, supaya saya nggak salah di dalam mengambil satu kesimpulan, Pak. ya, Yang pertama adalah bahwa frasa ini jika ingin hidup dalam berkat Tuhan, tentu bukan untuk sebagai iming-iming atau memberikan kita dasar untuk hidup setia, tentunya bukannya Pak ya. ya. Nah, terus yang kedua, ya kan pertanyaan saya, berkat Tuhan tuh. Berkat Tuhan di sini apakah selalu yang kita bisa persepsikan sebagai sesuatu yang selalu baik? Dan jikalau penderitaan yang kita alami atau pencobaan yang kita hadapi, apakah itu menjadi juga berkat Tuhan? Nah, demikian Pak Wigno, tolong Oke, baik. dibantu. Terima Baik. kasih Pak. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya akan jawab pertanyaan 1 dan 2 sekaligus. Yang pertama, kalau kita bicara berkat, itu banyak orang mengartikan berkat itu berkat materi, kaya, sembuh. Bukan itu. Berkat Tuhan yang benar itu, dalam teks Asia kita dipakai kata berakah. Berakah itu sesuatu yang membuat kita hidup di dalam Tuhan. Jadi, seandainya orang harus menderita tapi selamat, itu berkat. Jadi, kalau orang dapat kekayaan malah binasa, itu kutuk. Orang dibuat bangkrut tapi malah deket Tuhan, tadinya sombong, itu berkat. Sesuatu yang menyelamatkan, itu berkat. Makanya kita harus hidup dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu perkenanan Tuhan. Berkat Tuhan, selamat di dalam Tuhan. Itu artinya. Jadi jangan diartikan supaya kita kaya. Oh, bukan itu. Terus, itu motivasi yang masih benar loh, Pak. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Mau selamat. Nah, itu benar itu. Jadi, motivasinya apa? Aku mau dekat Tuhan. Mau berkenan bagi Tuhan. Nah, itu benar. Nah, makanya frase berkat itu memang harus dijelaskan sih. Untung Bapak nanya. Kalau enggak, ntar orang pikir, loh, supaya kaya. Aduh, gitu. Ya, oke. Begitu ya Pak Joko ya.
Baik. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Wignyo. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Baik, jamnya sudah 8:30. Nanti pertanyaan Salam Bapak. sesi Itu boleh sedikit aja Bapak. ada apa? Kayaknya penting banget nih. Iya nih. Ada Saya apa? mau tanya Pak. Salam malam Pak Wijo. Ya. Salam. Tadi kan saya dengar Bapak mengenai nasib sama takdir ya. Ya. Kalau nasib itu kan berdasarkan kita sendiri rajin atau enggak, pokoknya kita pengen kaya, harus bekerja rajin. Kalau kita diam aja kan tetap kita nggak ada hasilnya. Yang saya pertanyakan itu takdir. Takdir itu apakah benar yang begitu kita lahir itu sudah ditulis sama Tuhan tanggal kematian? Itu apakah betul Bapak? Itu aja. Oke, nasib dan takdir itu sama saja. Penentuan Tuhan maksudnya. Jadi itu tidak ada. Seseorang mati sakit jantung bukan karena ditentukan Tuhan, karena makannya nggak benar selama ini jadi cepet kenanya. Kan gitu. Jadi jangan berpikir soal takdir. Takdir itu hanya gini, ya aku lahir bukan dari seorang raja, ya nggak apa-apa lah kalau itu takdir. Tapi kalau mati, jodoh, kita beriman apa enggak itu bukan takdir. Kita yang harus berusaha. Jelas? Jelas ya? Oke. Berarti kayak kematian itu Bukan takdir. Tulis Pak ya? Bukan takdir ya? Oh ya, itu aja Pak ya saya. Ya, oke. Masa kecelakaan takdir Tuhan yang menentukan? Tuhan jahat banget menentukan seseorang mati kecelakaan, kan enggak? Iya Pak. Oke, Tuhan berkati. Baik, malam ini kita selesaikan. Masih ada Pak, saya sudah raise hand, belum dipanggil. Sudah 8:30 Pak. Nanti Oh, baik. depan ya. Ya baik Pak. Minggu depan. Oke, kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kembali kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hari hidup kami berkenan. Kami boleh hidup sebagai anak-anak Allah. Kami mengucap syukur untuk program online Bible Study ini. Tuhan pakai terus sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.